Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Firman Fathul. Hari ini di video kedua kita akan bahas kembali tentang bagaimana caranya menggunakan Edmodo. Dan pada video kali ini kita akan mencoba untuk mendistribusikan materi, soal, kuis, dan lain sebagainya. Dan baik, pertama memang kita akan membuat kelas. Di video sebelumnya kita sudah buat kelas matematika untuk kelas 10 ceritanya. Nah, di sini ada kode yang bisa dibagikan kepada siswa untuk masuk ke kelas ini. Nah, kode ini bisa kita kunci kalau kelasnya sudah tidak boleh ada orang yang masuk lagi. Atau kita buka agar bisa masuk siswa-siswa yang ingin masuk ke kelas ini dengan kode ini. Nah, kode ini juga bisa ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah dibagikan saja ininya menggunakan WhatsApp, email gitu. Kalau di sini pakai email, emailnya dimasukkan misalnya saya saya kirimkan ke emailnya misalnya apa ya, ini udah ada, yang belum ada itu misalnya firmanfathulrohman@gmail.com. Oke, misalnya kayak gini, dikirim. Oke, atau cara sebenarnya yang lebih mudah itu adalah kita membagikan ini, nanti siswanya tinggal join menggunakan kode ini. Bisa juga kita klik download the handout, ini semacam lembaran kertas atau PDF yang kalau kita buka akan jadi, oke sebentar, akan terlihat seperti ini teman-teman. Ya, jadi ini kayak pemberitahuan ya, Edmodo Matematika with Firman Rahman, I'm using Edmodo, untuk masuk ke kelas gunakan kode ini. Oke, kita coba ya, kita gunakan kode ini dan saya sudah buat satu browser untuk sebagai siswanya. Sebagai siswa kita akan get started as a student dan saya gunakan akun kedua sebagai siswa. Oke. Pada awalnya memang saya sudah nyoba untuk masuk teman-teman, kita coba lagi aja. Kelasnya sudah masuk sebenarnya, tapi nanti kalau misalnya belum masuk ini belum ada nih kosong sebenarnya untuk siswa. Jadi siswa sebenarnya kalau masuk tinggal tadi ya caranya ya, tinggal dia klik get started with student menggunakan Google account. Selanjutnya untuk masuk ke kelas dia tinggal join ke kelas. Kalau kelasnya belum masuk, di sini ada sebelah kiri ada titik 3. Terus kita join kelas aja siswanya, terus dimasukkan kodenya ini, terus join. Nah, karena sudah masuk ya udah. Nanti kalau dia udah masuk dia kan masuk ke kelas matematika yang gurunya adalah Firman Fathul Rohman. Kelas 10. Nah, ini adalah kelas matematika. Di mana membernya memang siswanya baru satu, saya sendiri juga gitu ya. Oke. Sekarang kita akan fokus untuk memberikan, nah ini udah mengundang siswa ceritanya. Oke, sudah, nanti bisa di-share ke siswa-siswanya. Oke, yang pertama adalah mendistribusikan materi. Untuk mendistribusikan materi, kita bisa di sini ada start discussion, share kelas, material dan lain sebagainya. Atau juga kita bisa membuat polling. Polling misalnya di sini mau belajar apa dulu. Di sini bisa dipilih misalnya aljabar, himpunan, apalagi misalnya persamaan linier. Oke. Nah, ini udah tinggal di post aja. Nah, ketika di post ini kan ada kayak gini kan. Mau belajar apa dulu? Aljabar nih sebagai guru, nanti dia akan masuk ke beranda siswa. Beranda siswa itu di ini your class matematika. Nanti akan ada polling yang dibuat oleh guru. Gitu. Jadi nanti siswa tinggal tinggal ngeklik aja pollingnya. Nah, seperti ini, mau belajar apa dulu? Nanti saya sebagai siswa nih di browser kedua tinggal dipilih aja misalnya mau belajar aljabar dulu terus vote. Nanti akan kelihatan berapa persen yang memilih aljabar. Gitu. Nanti si gurunya pun
bisa melihat nih, tinggal di tinggal di-refresh, nanti akan kelihatan berapa persen yang memilih materi aljabar dan lainnya. Selain itu juga bisa memberikan, semacam polling juga gitu ya, tapi lebih ke menanyakan kondisi gitu, "How are you feeling today?" Atau bisa kita, edit ya. Tapi intinya dia menanyakan kabar lebih ke kabar dirinya, kabar siswanya ya. "How are you feeling today?" Nah, ketika kita post, nanti akan muncul juga, ini mirip kayak polling juga sih, cuman lebih ke udah dikasih default-nya kayak gini gitu. Ya, teman-teman kalau mau ngedit ya buat polling sendiri gitu ya. Oke, kita contohnya lihat, di-refresh dulu nanti akan muncul, semacam pertanyaan dari guru, "I'm great today," misalnya kita vote. Ini juga sama kayak voting juga. Jadi kita bisa melihat sebagai guru, melihat berapa jumlah siswa yang lagi semangat, biasa aja, atau lagi sedih gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang misalnya mau bagiin atau mau nanya sesuatu juga bisa di sini. Atau mau nanya langsung pertanyaan terbuka, mau belajar apa hari ini gitu ya. Misalnya atau apapun lah teman-teman mau buatnya. Terus, bisa nge-attach file, misalnya gambar gitu ya, atau juga dari library yang kita punya. Di atas itu ada library, teman-teman. Jadi bisa diambil aja materi dari library, misalnya di sini ada contoh aja, atau misalnya di sini kalau bukan nanya misalnya, atau karena diskusi, mmm, coba perhatikan atau coba download materi di bawah ini, silahkan dipelajari misalnya, dan ditanyakan jika masih bingung. Oke, misalnya kayak gitu ya. Atau juga kita bisa membuat format teks tertentu gitu, gitu ya. Misalnya kita coba dulu aja nih, bentar. Oke, jadi kalau mau buat format tertentu ini adalah formatting-nya teman-teman ya. Nah, kalau bold itu dia pakai, eee, tanda bintang 2, nanti akan jadi bold. Misalnya ya mirip WhatsApp ya, kalau WhatsApp itu pakai bintangnya 1, kalau ini 2. Nah, ini kayak gini. Kalau mau italic pakai bintangnya 1, kalau strike through dia pakai apa nih, apa ya nama ini, gelombang pokoknya. H1 pakai H1 gitu ya, dan seterusnya. Ini ada ininya nih, ada formatnya, gitu kalau mau bold, gitu. Terus apalagi ya, di sini kalau misalnya mau dikirimnya di tanggal tertentu, jadi materi ini tidak dikirim pada saat ini juga, tapi di tanggal tertentu juga bisa. Tanggal tertentu dan jam tertentu, nanti tinggal di-save and time and date, ya save date and time. Nah, kalau enggak ya jangan pakai kalau mau langsung. Oke, tinggal di-post aja. Oke, lihat, ini udah jadi bold ya, ininya karena pakai format tulisan tadi. Oke, di sini, silakan entar kita, nah sini, silakan pelajari dan tanyakan jika masih bingung. Oke, ini ada file yang bisa di-download oleh siswa gitu ya. Nah, ini contohnya bisa di-download dan bisa dibuka, terus mereka bisa nanya di sini. Juga bisa bertanya dengan gambar, mereka siswa, kalau ini guru ya, guru bisa memberikan penjelasan dengan gambar atau dari library yang dimiliki. Nah, sekarang sebagai siswa, siswa akan melihat postingan guru tadi, dan dia bisa bertanya di postingan ini. Nah, ini sebagai guru, dia bisa bertanya ya,
Terus dia juga bisa bertanya di sini, bisa attach, file juga yang masih bingung di mana gitu ya. Pokoknya memang, yang tadi itu untuk diskusi, eee, membagikan materi dan lain sebagainya. Oke, itu lebih ke materi ya. Bisa PowerPoint atau apapun yang teman-teman ingin, bagikan, gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya kita memberikan tugas dan kita bisa memberikan nilai. Baik, di sini ada di sebelah kanan atas ada plus, plus ini ada create assignment, ada select an assignment to copy. Jadi kita pilih, tugas yang pernah kita buat tinggal kita, pilih aja misalnya ya. Jadi tinggal nggak usah ngulang lagi gitu, nggak usah buat lagi. Di sini ada create quiz untuk membuat quiz. Kalau di Google Classroom kan pakai itu ya, Google Form. Kalau ini dia memiliki format quiz sendiri. Atau load existing quiz yang kita bisa atau membu apa namanya, menampilkan quiz yang sudah kita buat. Oke, kita kan buat tugas dulu, create assignment, tugas baru. Misalnya, eee, tugas apa ya, latihan, aljabar misalnya. Tentukan X dari 2X ditambah 5 sama dengan, berapa ya, 9 misalnya. Maka X-nya berapa gitu ya. Nah, guru juga sebenarnya tidak hanya memberikan instruksi saja, tapi juga bisa attach file. Filenya dalam bentuk apapun ya. Misalnya file ini file soal misalnya, atau link ya, atau link, atau juga dari, library yang dimiliki, gitu. Oke, kalau sudah tinggal di-assign aja. Nah, ketika di sini kita bisa milih, dia sampai kapan ininya, waktunya sampai kapan, batas soalnya, misal batas menjawabnya sampai tanggal 8 gitu ya, jam 1 atau jam 6 ya, IM atau PM terserah. Nah, sini add to gradebook ya, nanti dia akan menambah ke gradebook jawabannya. Terus, bisa langsung masuk nilai juga. Apakah mau dikunci nggak setelah nyampe tanggal ini dan jam ini, mau dikunci nggak? Kalau enggak jangan di-checklist, kalau iya, jadi setelah tanggal ini maka dia akan terkunci dan tidak bisa dijawab. Nah, dan soal ini juga bisa dikirimkan schedule for letter. Kita bisa kirim misal pada tanggal tertentu, gitu ya, dikirim pada tanggal dan jam spesifiknya berapa, jam berapa gitu. Ini sangat bisa sekali. Kalau enggak mau langsung maka jangan pakai ini. Kita langsung assign. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Nanti di sini 0 submission artinya belum ada yang menjawab. Nanti kalau ada 1, 2 berarti udah ada beberapa yang menjawab. Oke, kita masuk ke ini ya, sebagai siswa sekarang ya. Oke, di sini sebagai siswa bisa memberikan, jawaban. Caranya adalah dia buka dulu, open. Nah, jawabannya ini kan soalnya nih. Tadi soalnya. Oke, soalnya sebelah kanan tentukan X dari 2X plus 5Y. Misalnya ini adalah soal ya yang bisa di-download atau bisa dilihat dalam bentuk gambar gitu ya. Nah, siswa bisa memberikan jawaban dalam bentuk teks respon di atas. Misalnya dia jawab, eh sama X adalah 2 misalnya. Atau dia menjawab dalam bentuk file karena yang dikirim adalah file video atau file foto, juga dia bisa drag and drop ke sini gitu. Misalnya, saya punya gambar lagi aja ya. Oke, misalnya ini, nah dia akan ke sini teman-teman. Kalau siswa mengirimkan tugas dalam bentuk gambar atau dia mau dalam bentuk Word. Nah, di sini hebatnya di Edmodo ini sudah tersedia Word, PowerPoint, dan Excel worksheet yang, online. Jadi tanpa harus offline. Jadi bagi komputer atau laptop yang tidak memiliki Word, Excel, PowerPoint ini sudah disediakan oleh Edmodo
Jadi teman-teman bisa kerjakan di Word online yang sudah disediakan. Misalnya jawabannya bisa panjang, bisa pendek tergantung siswanya, ya tergantung soalnya juga. X sama dengan 2 misalnya. Oke, tinggal turn in, terus nanti ada pertanyaan, apakah mau langsung dikirim nggak tugasnya sebagai siswa nih ya? Oh enggak nih, ya udah cancel dulu, nanti bisa ditambahkan, attach-nya juga bisa tambahkan. Bisa dari ya misal mau nambahin file dari Word yang kita buat bukan dari Word ini, juga bisa di sini tinggal pilih aja filenya gitu. Misalnya file Word lagi, tapi ini gambar lagi ya, pokoknya contoh lah ya, contoh tugas-tugas yang dikirimkan. Ini bisa dalam bentuk link, bisa juga dari file from backpack. Backpack itu ya apa namanya, tas dia itu isinya nanti diisi dengan buku-buku, kalau di guru kan library ya, semacam perpustakaan. Nah, kalau ini backpack ya kayak semacam tas dia isinya tugas-tugas gitu ya, file-file, apa namanya, materi-materi yang dia simpan dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah si siswa ini bisa tinggal di turn in assignment. Oke, udah dikirim, nanti si guru, oke kita kembali ke guru, di sini tinggal diklik aja. Oke, di sini di guru nanti akan ada tanda submission-nya berapa kali. Di sini udah berapa orang yang submission. Di sini ada 1 karena memang cuma ada 1 siswa yang memberikan submission. Tinggal diklik saja. Nanti di sini bisa dilihat, diklik aja nih siswanya di menjawab ini adalah, file-file yang dia kirimkan. Kalau benar bentuk file, kita memberikan komentar juga bisa. Oke, bagus misalnya. Terus kita juga bisa berikan filenya gitu ya. Kalau untuk revisi misalnya, terserah teman-teman bentuknya kayak gimana. Oke, di-save saja. Oke, sorry, ini udah. Bentar. Tadi kita berikan komentar. Bagus. Oke, sorry, di-add comment. Oke, bagus ya. Oke, selesai. Kita bisa berikan, skornya berapa nih. Skornya misalnya, 90 dengan dari totalnya adalah 100. Oke, bisa di-save. Oke, ini sudah, tinggal kita close. Oke, one graded, 1 orang yang sudah diberikan nilai. Ya nanti bisa, terlihat nilainya di bagian, graded ya. Nah, kalau mau lihat nilai, bentar kita cek dulu. Ini kelas manajemen, progres. Baik, di progres ini kita bisa melihat, nilai siswa ya. Kalau ini siswa, dari kuis tadi yang pernah saya buat. Oke, sebentar. Tadi di matematika. Oke, tadi yang udah diberikan nilai itu adalah si Big Pro ini, ya udah diberikan nilai 90. Nah, oke sekarang kita kembali ke siswa. Nanti akan ada semacam pemberitahuan dari kita balik lagi ke home deh. Nah nah nanti nilainya akan ketahuan nih, dia, nilainya berapa. Ketika si guru tersebut sudah mensubmit atau memberikan skor nilai ke tugas kita. Di sini akan kelihatan nilainya berapa. Atau juga bisa dilihat di sini akan di sebelah kanan itu ada semacam notifikasi untuk melihat, nilai atau notifikasi terbaru nilainya 90/100 ya latihan aljabarnya. Oke, itu adalah assignment ya atau tugas yang diberikan, yang bisa, langsung dijawab gitu ya. Tapi ada juga dalam bentuk kuis. Kuis ini, bagus nih teman-teman ya, bisa kalau untuk siswa itu dia bisa milih untuk multiple choice atau matching mencocokkan gitu ya, isian singkat dan lain sebagainya. Oke, kita akan buat kuis di kelas matematika lagi. Walaupun kuisnya nanti kita pakai soal apapun ya, nama juga contoh ya. Di sini ada kita akan coba pakai
create quiz dulu. Baik, di sini kita bisa memberikan nama kuisnya dulu, misalnya adalah kuis matematika aja ya. Oke, kuis matematika, instruksinya kerjakan dengan jujur misalnya, atau apalah ya instruksinya tentang secara umum dari kuis ini. Terus waktunya berapa menit ya, nanti ada countdown gitu ya teman-teman bagusnya. Nah, log after do to, kita bisa memberikan kunci. Kalau dikunci itu misalnya sesuatu tidak akan bisa diikuti kalau lewat dari tanggal tersebut ya, atau jam tersebut. Oke, randomize question. Ya, gini biar soalnya bisa ngacak gitu ya. Oke, di sini ada 2 tahap. Tahap pertama untuk pengaturan secara umum, tahap 2 baru soalnya. Soal ini bisa ada beberapa pilihan, misalnya multiple choice, ada true or false, short answer, jawaban singkat, ada juga fill in blank, ya, matching, cocokan, dan multiple answer. Oke, kita coba untuk true and false dulu, misalnya. Benar atau salah, matahari terbit dari barat. Ini kita coba aja ya. Nah, di sini jawabannya benar atau salah. Oke, misalnya nih ya, bisa benar, misal kita benarin benar misalnya ya. Nah, selanjutnya nilainya berapa nih per soal? Nilainya adalah 30 misalnya, atau 22,5 juga bisa ya. Tergantung nanti teman-teman mau berikan poinnya berapa. Misalnya 10 deh. Oke. Oke, kalau misalnya mau lanjut tinggal add new question atau add from question bank. Oke, di sini. Add from question bank ini adalah kita bisa menambahkan soal dari bank pertanyaan yang pernah kita buat. Misal kalau saya add question kayak gini, saya sebelumnya pernah buat soal ini dan saya bisa tinggal add to quiz. Misalnya di sini ada soal fill in the blank. Jadi bisa menjawab di kotak yang kosong. Add quiz, maka dia akan otomatis masuk ke soal kedua. Gitu teman-teman. Nah, soal kedua ini 15 ditambah 2. Nah, itu jadi kalau fill the blank harus pakai tanda pakai apa namanya? Ini teman-teman, apa namanya ya? Garis bawah ya. Nanti jawaban benernya kita tulis di sini. Berapa jawabannya? 17 kan? Nah, kayak gini teman-teman. Ya, 17. Tapi kita juga kasih tahu isi dengan angka. Isi dengan angka. Nah, oke, ini adalah soal kedua. Soal ketiga bisa add new question. Nah, sekarang kita akan buat pilihan ganda misalnya. Pilihan ganda, multiple choice. Gambar di bawah ini termasuk ke dalam titik-titik device misalnya. Nah, misalnya gambarnya kita masukkan dulu gambar apa ya? Kayak ini nih. Gambarnya bisa dimasukkan. Nah, gambarnya ini. Nah, untuk memasukkan gambar tinggal attach file aja teman-teman ya. Attach file, dipilih gambarnya. Atau juga add link kalau ada linknya. Gitu ya. Atau on from library, dari library yang kita punya. Oke, pilihannya di sini input, output, input device, output device, atau processing device. Dan yang terakhir adalah storage device. Oke. Nah, ini jawabannya input ya. Nah, selanjutnya kita memberikan nilai, ini untuk soal ini adalah 10. Nah, ini udah 3 soal. Soal selanjutnya misalnya setelah multiple choice short answer. Nah, short answer ini memang tidak otomatis nilainya teman-teman nanti ya. Tapi kita harus cek dulu, tapi nggak apa-apa ya. Kita coba buat aja. Misalnya jelaskan pengertian pemrograman komputer. Nanti si siswa bisa
menjawab di bawahnya gitu. Nanti kita lihat di preview ya, tenang aja ya. Oke, selanjutnya kita akan coba semua jenis soal ya. Setelah short answer ada fill in the blank. Fill in the blank itu udah tadi ya, yang ini nih, ini fill in the blank. Jadi dia kalau untuk agar bisa bisa mengisi kayak isian singkat gitu ya, tapi hanya satu angka gitu, satu huruf, is atau bahasa Inggris is, was, are gitu misalnya, itu bisa. Ya. Nah, itu pakai fill in the blank. Setelah itu ada matching. Matching itu mencocokkan, misalnya cocokkan kata di bawah ini. Misalnya sinonimnya dari aku, saya. Nanti ini akan ngacak teman-teman, nanti si siswa harus mengurutkan. Misalnya kamu, engkau. Nah, misalnya ya. Apalagi ya? Mobil, car. Ini sama aja ya. Pokoknya ini contoh aja mencocokkan kata gitu ya. Oke, kita bisa nambahin lagi gitu ya. Bisa nambahin apa namanya? Respon. Nah, ini poinnya 10 juga. Ini 10. Oke, kita add new question lagi. Nah, terakhir adalah multiple answer. Nah, kalau jawabannya lebih dari satu, sangat bisa untuk siswa itu ngechecklist gitu. Gitu ya. Misalnya di bawah ini adalah software pengolah video misalnya. Nah, di sini misalnya yang benernya ada 2. Misalnya pengolah video itu ada Sony Vegas dan Adobe Premiere. Nah, misalnya kayak gini, ada 2 yang benar, yang satu lagi Adobe Illustrator. Itu ini nilainya 10. Oke, sudah 6 soal dengan 6 jenis soal ya, semuanya ada. Teman-teman kalau mau PG semua bisa, mau terus multiple answer juga semua bisa ya, tergantung teman-teman mau bentuk soalnya kayak gimana gitu. Ini kok kuis. Oke. Ini namanya bukan kuis matematik ya, kuis. Ya udah deh, enggak apa-apa, matematik contoh aja ya. Teman-teman nanti kalau isinya matematik yang matematik semua gitu ya. Oke, kalau udah kita tinggal assign aja. Preview dulu, preview. Kalau preview itu fungsinya si guru bisa melihat nanti kalau siswa ngelihatnya kayak gimana nih. Gitu. Nah, ini pertama-tama 30 poin kalau benar. Nah, misalnya di bawah ini adalah software pengolah video. Ini soalnya diacak teman-teman ya. Harusnya ini nomor 6 kan, jadi nomor 1 karena kita pakai fungsi ngacak soal gitu. Di sini juga ada waktu karena kita berikan 1 jam, nanti ada countdown ya. Selama 1 jam ini dia harus dikerjakan, kalau enggak nanti udah nggak bisa ya, langsung submit otomatis. Misalnya ini jawabannya, next. Ini kalau pertanyaan nomor 2 nanti dia bisa aku ini sama saya. Nah, bisa ini dicocokkan ke mobil dengan ini, engkau dengan kamu. Oke, next. Nah, ini fill the blank, isi dengan angka 17 misalnya. Kita next aja. Nah, ini yang bisa dengan kata-kata perintah ke komputer bla 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 misalnya ya. Jawabannya, jelaskan pengertian pemrograman komputer. Nih jawabannya, kita next aja. Nah, benar atau salah materi terbit dari barat, misalnya benar misal gitu ya. Oke, next. Nah, di sini gambar di bawah ini termasuk ke dalam titik device. Jawabannya adalah input device. Oke, nah ini kalau misalnya di anak-anak bisa di submit ya. Kalau ini kan cuma contoh preview. Kita keluar preview, kalau udah oke, kelihatannya nih misalnya, baru kita assign. Nah, ini akan muncul di mana nih? Di kelas mana? Kita bisa ke fisika, ke kelas yang lain, beberapa kelas atau cuma 1 kelas. Bisa ya. Terus sampai tanggal kapan kuis ini dikerjakan? Sampai tanggal 6 misalnya, atau cuma 1 hari ya, tanggal 4 misalnya. Terserah teman-teman. Ini konsep sekarang tanggal 4 April dibuatnya, bisa sampai hari ini aja. Nah, tergantung tanggalnya. Sampai jam berapa terserah. Log after due date boleh, kalau enggak juga enggak, terserah teman-teman. Kuisnya diacak.
Oke, kalau misalnya soal ini diberikan pada tanggal tertentu, agar tidak langsung dimunculkan juga bisa. Schedule for later, di sini bisa kita kasih tanggal dan jam. Kalau mau langsung ya langsung aja, tinggal kita search aja. Oke, ini udah ya, soalnya sudah muncul di kelas matematika dan oke, saya kembali kepada siswa. Nah, siswa bisa memberikan respon atau memberi jawaban di soal yang diberikan oleh guru. Baik, di sini Firma Perloroman, Pos Matematika. Oke, teacher SMA Islam Nurul Fikri Boarding School. Ada 6 pertanyaan selama 60 menit, kerjakan dengan jujur. Oke, take quiz. Oke, bisa dikerjakan langsung. Di sini ada instruksi dulu sebelum diambil kuisnya, take quiz. Oke, di sini diacak teman-teman soalnya ya. Sekarang nomor 1 adalah fill in the blank. 17 jawabannya. Next, jelaskan pengertian pemrograman komputer adalah bla 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 bla. Nanti dia jawabannya misalnya panjang. Next. Oke, di sini siswa bisa memberikan, tinggal dicocok-cocokkan aja. Oke, misalnya salah, ketukar. Kar itu di sini, saya itu di sini, engkau di sini. Next. True, next. Ini input. Next, misalnya kita bisa salah, bisa benar. Ini kita salahin ya, misalnya. Sony harusnya ada Premiere, ada Illustrator. Oke, kalau udah dia bisa submit, langsung submit. Nah, itu teman-teman kuisnya tidak harus 60 ya. Bisa banyak gitu. Oke, bisa kita submit kuis. Bentar, question. Oke. Ini kenapa 30? Karena kalau benar 1 itu 10 poin maksudnya ya. Teman-teman poin ini bisa diatur di soal tadi gitu. Kalau cuma satu soal maka dia 10 poin. Kalau benernya 1. Kalau ada 3 pilihan, 3-3-nya benar misalnya, maka dia 30 poin. Di bawah ini adalah software pengolah video. Oke, kalau misalnya udah tinggal submit kuis, submit. Nah, oke, sekarang siswa itu sudah selesai. Dia bisa nge-review, ini benar, ini benar, benar. Jadi siswa bisa langsung ngelihat jawabannya benar atau salah. Ini belum di ungraded, jadi nunggu submit dari gurunya, nunggu dinilai oleh guru, karena kalau isian singkat ini hanya bisa dikerjakan oleh guru tersebut ya. Nah, apa dikerjakan lagi dinilai ya secara manual. Oke, next. Ini benar, ini parsial karena benernya cuma 1 ya. Harusnya ini nih, ada Sony Vegas dan ada Premiere. Ini jangan di checklist. Nah, maka ini salah. Jadi siswa bisa langsung ngelihat jawabannya. Oke, sekarang si guru gimana bisa bentar, siswa ya. Siswa kalau udah close aja. Dia bisa ke home. Oke, sekarang guru yang membuat soal itu bisa ngecek, tinggal di refresh aja. Nanti ngelihat berapa orang sih yang sudah submit gitu ya. Nah, atau submissionnya siapa aja yang sudah ngerjain. Di sini ada 1 orang. Ya memang cuma tadi kita yang ngerjain. Nah, di sini oke, student. Oke, yang udah ngerjain Big Pro, graded-nya belum kita cek. Nah, di sini benar, ini bisa dicek satu-satu karena memang ada ungraded, ini harus kita nilai manual karena di sini memang soalnya kan tentang ini ya, isian short answer, jawaban pendek tapi dalam bentuk penjelasan. Nah, si guru bisa memberikan nilai ini benar, nanti nilainya 10, atau salah dia nilainya 0, atau partial kredit hanya sedikit atau sebagian yang benar. Misalnya saya dari 10 poin saya kasih nilai berapa ya? 5 karena setengah benernya, itu boleh. Misalnya terus guru bisa memberikan komentar. Kurang di bagian pengertian lengkap misalnya ya. Oke, bisa di next. Nah, ini udah oke, berarti nilainya adalah 66. Next. Oke, close. Nah, nilainya udah, nanti skornya muncul.
gitu. Karena memang tadi nggak muncul karena ada short answer yang harus diisi secara, manual ya. Oke, nanti si siswa bisa melihat, eee, view quiz result. Nah, sekarang udah tergraded semua, siswa bisa melihat jawaban, esai yang, belum tadi terjawab ini parsial atau sebagian benernya. Nah, ini baru kelihatan ya. Oke, itu, terkait tugas yang bisa dikerjakan oleh siswa menggunakan, fasilitas kuis ya. Jadi tidak hanya Google Form saja, di sini di Edmodo juga bisa membuat kuis secara lengkap ya, bisa memberikan, tugas atau kuis dalam bentuk, banyak jenis-jenisnya begitu. Jadi sangat cocok untuk membuat soal yang lebih interaktif dan beragam. Baik, itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar, atau ada yang masih bingung juga boleh di kolom komentar. Saya Firman, Fatور undur diri. Jangan lupa di-subscribe, like, share, komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.